Hey, what's up guys, welcome back to another episode of Edskar Vlog. Hari ini gue pengen belajar bareng kalian. Jadi buat kalian yang nanya-nanya juga, sering nanya-nanya ke gue questions tentang tuning, piggyback, remap, reflash, dan lain-lain. Kita hari ini pengen belajar sama yang expertnya dan pro-nya guys. Jadi kita lagi di Elika Automotive Performance di Bos Sunter. Kita pengen belajar sama pro-nya, apa sih itu tuning. Jadi gue yakin banyak banget dari kalian yang tahu mungkin, tapi basicnya doang kayak gue, nggak tahu mendalam. Dan hari ini gue pengen belajar lebih dalam lagi sama expertnya guys. Hari ini gue nggak bawa mobil gue, hari ini lagi bawa si C-Class. Jadi mungkin nggak remap mobil itu guys. Jadi kita lihat dulu pasti remap gitu. Kalau misalnya emang kita udah ngerti banget, nanti mungkin kita bakal membuat pilihan untuk remap, atau mungkin perlu piggyback, atau mungkin perlu tuning lain-lain dan lain-lain pokoknya deh. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel, dan juga share ke teman kalian yang butuh tahu knowledge tentang tuning. Dan juga follow Instagram gue di @dutanzil, @jubub_id, dan juga @dupers.id guys. Let's start the vlog. Pak Davin. Hey, halo bro. Halo. Mana? Ini kita lagi di Elika Automotive Performance nih guys. Kita pengen belajar tuning, boleh nggak nih kok? Siap bro. Oke. Oh, Elika Automotive Performance tuh melayani apa aja sih? Jadi fokusnya kita itu lebih ke ECU tuning, terus udah gitu juga untuk general service seperti ganti oli, lalu kayak tune up ringan gitu. Terus apa lagi ya? Kalau untuk engine build gitu kita juga terima sih, cuman berhubung tempatnya limited, nggak banyak, jadi kita kerjainnya tunggu satu kelar baru nextnya lagi. Oke. Tapi lebih ke performance lah intinya. Performance ya, intinya butuh performance ya. Performance. Nah, jadi kemarin itu kita pernah lihat guys. Jadi kita pernah lihat kalau Davin ini punya sertifikat master class-nya dari Fiezu ya. Ya. Itu di mana sih? Jadi waktu pertama kali tahun berapa ya? Itu tahun 15 apa 16-an gitu. Zaman dulu itu kan remap semua identik dengan kayak lu ngirim data ke luar negeri gitu kan, atau lu dealer siapa gitu, merek terkenal lah. Nah cuman di situ gue berasa ilmu gue nggak nambah tuh bro, gitu-gitu aja. Jadi makanya gue mau belajar tuning bener-bener, gue harus masterin kelas ini ya kan, apa softwarenya, alat-alatnya. Makanya waktu itu gue ngambil license dan dia punya course-nya itu di Inggris waktu itu. Di Inggris? Wah, jauh UK, juga. United Kingdom. Oke, jadi sekarang habis saya ambil master class itu, kita bisa lah ya belajar-belajar sama yang masternya nih ya. Boleh lah, Oke. gue jadi master pasti belajar gitu. Kita boleh dong kita belajar-belajar tentang tuning apa ya? Oke. Mau nanya langsung ke atas aja? Boleh siap. Mungkin kalian sering lihat si Davin suka kebut-kebut di tol sama anak JDM Run. Gue penasaran sih dia lagi build mobil apa. Ini ada STI juga, ada 2 STI. Oh, mau nanya dong, kalau misalnya personal build lu sekarang lagi mobil apa? Yang lagi personal build mobil gua maksudnya. Biasanya JDM kan ya? Mobil gua sekarang ini gua lagi pakai Subaru STI lagi sih. Subaru orang STI. STI-nya tapi gua pakai yang tipe GDB ya, 2007 GDB. Dulu gua juga punya tuh Subaru gua yang dulu itu. Oke, berarti ini Subaru dulu ya, yang lama ya? Mantan, jadi itu mantan. Itu keren sih. Setupnya juga keren banget, biru, karbon terus. Emang Subaru harus biru menurut gua. Iya, keren sih, keren. Lu sekarang biru juga? Sekarang biru juga. Berarti sebelum ini ya, generasi ini ya? Iya, ini sama itu sama tuh. Sebelumnya berarti apa? Hawkeye ya? Hawkeye 2007 yang STI. Oke deh, kita belajar dulu tentang tuning ya. Ayo. Oke Kodaf, jadi kita pengen belajar tentang tuning ini karena banyak banget dari teman-teman kita juga yang nanya di questions di Instagram. Apa sih tuning? Gitu. Terus refresh sama remap bedanya apa? Ada yang ngomong gitu juga. Piggyback itu apa sih? Gitu. Terus apakah itu aman? Apakah bisa bikin jebol mesin? Gitu. Jadi banyak teman-teman kita yang masih belum ngerti. Mungkin beberapa ngerti, beberapa juga ada sotoy juga. Nah, kita pengen clear things up nih. Meluruskan lah, kita mau Kita mau ngobrol santai tentang tuning nih hari ini. Oke, apa sih tuning lo? Jadi tuning itu sebenarnya adalah proses ketika kita mau menyetel. Jadi menyetel atau melakukan pengoptimalan, atau ya intinya tergantung kebutuhan nih. Lu ceritanya bangun mobil untuk rally, nah, itu lu mau melakukan tuning komputer atau transmisinya, atau termasuk misalnya nyetel aki aja itu dibilangnya tuning juga. Iya. Gua artinya lagi tuning suspensi. Nah, di sini kan fokus kita adalah kita ngomongin hari ini mesin ya. Iya, Engine tuning. Yang dituning apa? Adalah komputer, ECU, engine control unit. Oke. Nah, jadi tuning itu lebih ke arah prosesnya ya, ketika kegiatan melakukan penyetelannya itu. Jadi banyak yang bingung, tuning itu apa bedanya tuning dengan
remap, reflash, piggyback segala macam. Ah. Nah, jadi tuningnya itu kan kegiatannya nih. Oke. Nah, tapi metode melakukan tuning itu ada banyak. Contohnya yang pertama itu kita ngomong di reflash ya, yang Reflash. lagi marah sekarang Iya, ada banyak reflash. yang reflash ya. Di reflash, di remap itu cuma beda istilah doang. Tapi berarti remap dan reflash itu sama ya? Remap dan reflash itu sama. Sama guys, jadi Remap sama reflash. yang foto Ada ini yang sama. di chip up, ada orang bilang chip itu. up ya. Ya beda-bedanya doang kayak ada Istilah aja ya. Oke, Tapi sebenarnya sama, reflash, chip up, remap itu sama ya. sebenarnya sama. Oke. Nah, jadi kalau reflash itu, jadi kita omong ini adalah komputer ya. Ini komputer mobil ini cokotan. Ini ECU yang mengatur kerjanya mesin. Otaknya deh ya. Otaknya, Otaknya mobil mesin. ini otak yang Otak ngontrol mobil. mesin. Nah, Nah. bukan ngontrol ABS ada lagi. Jadi Oh ada lagi? satu mobil bisa punya modul gini bisa sampai 20-30 biji. Oh ya? Tapi kan beda-beda. Ada yang ngatur transmisi, ada yang ngatur lampu. Lu kalau beli mobil Eropa, makanya begitu lu scan tuh, Banyak banget. Satu biji rusak ya harganya mungkin sekitar 20 juta, 30 juta. Wah, mahal Nah, banget. makanya kalau mobil Eropa harganya mahal. Gini-gini ya. Nah, kalau di mobil Jepang lebih dikit biasanya. Tapi hari ini yang kita bahas tuning ECU. Tuning ECU ini sendiri, jadi gue mau nyetel dia nih. Terus gimana caranya? Pertama, contoh gue mau reflash. Reflash itu adalah kita nyetel si ECU ini tanpa melakukan penambahan alat apapun terhadap ECU standar. Oh gitu. Jadi gue sedot datanya, data itu lalu kemudian gue tuning. Ditaruh lagi. Heeh. Oh gitu. Gimana Di caranya? jailbreak kalau di bahasa Jailbreak. Kalau bahasa HP itu jailbreak ya. Di jailbreak. Zaman Jadi- dulu orang di jailbreak di ECU standar ini sendiri memiliki proteksi nih. Jadi datanya itu lo nggak bisa langsung sedot. Oh gitu. Kecuali lu punya alatnya. Nah, di kita ini kan kita spesialis untuk tuning menggunakan metode remap. Jadi kita ada banyak nih alatnya, nggak cuma satu jenis. Oke. Jadi benar-benar kayak HP di jailbreak, ini mobil di jailbreak itu sama dengan remap deh. Iya, jailbreaknya intinya lu mau setel apa yang lu mau gitu. Oke. Bisa aja mau gue pelanin juga bisa, itu dituning juga. Kalau misalnya kan biasa orang kan mau kenceng, ya kan? Kalau misalnya gue pengen ganti tuningnya, gue pengen lebih irit bisa nggak? Bisa aja. Jadi Bisa. intinya kalau tuning itu kan lu lebih mau ke performance atau lu mau fuel consumption, itu dua hal yang berbeda. Ibaratnya kalau lu mau irit tapi lu mau kenceng banget ya bisa juga. Lu nebeng temen mobilnya. Jadi lu irit. Nah, tapi intinya kalau itu ada dua hal yang bertolak belakang. Dicarilah biasanya kalau gua tuh titik tengahnya gitu lah. Jadi lu bisa irit tapi ketika lu ngebut ya dapet power. Lebih ada powernya. Iya. Tapi kalau wanti-wanti dari awal gua mau irit, gua nggak mau ngebut, gua nggak butuh asap hitam berlebihan seperti apa gitu, bisa juga. Oh gitu. Jadi fleksibel lah ya. Fleksibel. Kalau pada kayak misalnya kalian mau drift atau mau rally itu pasti kan Ngejar curve-nya beda kan? Grafiknya pasti beda kan ya? Iya, kalau di mobil turbo mungkin dia butuh respon awal lebih cepat. Ada juga yang nggak butuh misalnya dia nggak butuh spin berlebihan, kita tahan gitu. Itu Jadi basicnya kalau misalnya kita ada engine parts yang modifikasinya sama, persis misalnya nih, exhaust saya pakai merek yang sama, di mobil yang sama, engine yang sama, intake-nya sama, internalnya semua sama, tapi kalau misalnya kita tuningnya beda, outcome-nya beda juga ya? Jadi gini, banyak yang berpikir kan contohnya si A nih mobil lo, mobil gua, kita punya dua mobil yang sama, berarti tinggal copy paste aja dong, cepet kan kita, gampang. Oh bisa gitu juga? Bisa juga, tapi nggak selalu hasilnya akan sama. Itu dilihat, ternyata di mobil A sama mobil B beda, karena kan ketika pabrikan melakukan pemasangan part segala macam ada toleransi bro. Nah, jadi kadang belum tentu di mobil dia powernya misalnya 200 sampai, di gua mungkin cuma 180. Nah di situ kan perlu makanya ada knowledge untuk nyeting lagi. Oh gitu. Terus ada kondisi mesin, misalnya mesin lagi kotor mungkin itu Beda, ngaruh nggak? akan berbeda. Berarti disarankan kalau misalnya belum remap kita kayak bersihin dulu Nah, semuanya. itu wajib. Bayangin deh gini bro, AC ruangan ya. Kalau lagi baru kan dingin banget tuh ya. Iya. Itu lo udah pakai 6 bulan kok jadi panas nih. Apa gua waktu beli baru? Enggak dong, diservis. Jadi dibersihkan. Oke. Jadi Mesin pun sama, mesin kan ibaratnya vacuum cleaner. Iya. Dia menyedot udara terus, lama-lama kotor. Ya jadi drop vacuumnya. Jadi di tune up untuk kembalikan performa awal. Oke. Sekarang kita mau nanya nih kok, apa sih bedanya remap, terus piggyback, terus ada juga standalone kan ya? Ya. Nah, ini kan metode-metode beberapa, ada berapa sih metodenya, sorry? Tadi kan kita baru ngomong soal reflash ya. Reflash, ya. Berikutnya itu ada yang namanya piggyback. Sama yang ketiga itu adalah standalone ECU. Oke, jadi ada 3 metode tuh buat naikin performa ini ya? Betul. Yang namanya piggyback itu adalah penambahan alat komputer tambahan nge-bypass jalur ECU standar. Oke. Jadi ini ECU nih, oke, dia berdiri sendiri kan ya, ECU. Nah, saya mau nyetel dia, tapi saya nggak bisa atau saya nggak mau pakai reflash karena alasan tertentu deh misalnya kan.
Jadi cara nyetelin gimana? Ada, namanya dikasih alat tambahan nih. Ini sebagai contoh nih, dulu gue kasih mobil Jazz gue nih, zaman dulu nih, Jazz Turbo. Ini Edon ya, pakai AKS F1 nih. Biar bagus. Edon. Zaman dulu gue pakai Jazz Turbo, ECU-nya gue pakai ini nih, AKS F1 Pro. Jadi ini termasuknya standalone, tapi gue bikin piggyback. Oh bisa, jadi standalone bikin piggyback juga? Bisa, jadi contohnya gini, kalau mobilnya standalone itu sendiri, gue jelasin dulu deh. Standalone, ini komputer bisa ngidupin mobil lo tanpa harus pakai ECU standar. Oh jadi ECU standar dicopot? Cabut. Tapi kan kalau kayak gitu, fitur-fitur seperti AC, lampu, apa segala macam kan yang berhubungan sama dia, jadi hilang. Oh hilang? Kalau kayak di mobil zaman dulu nih, dia kan terkenalnya di mobil-mobil seperti Evo 8, 9, ya kan zaman dulu lah Silvia. Iya. Lu pakai balap ngapain pikirin soal AC segala macam. Hanya dia fungsi untuk mengontrol engine. Itu lebih ke performance oriented deh ya. Betul. Tapi ada juga gila gua harian men. Gua mau pakai ini, tapi gua mau fitur-fitur itu nyala. Nah, jadi dia bypass jalur kabel yang ke ECU, dilariin ke sini, tapi fitur-fitur yang pengontrol lainnya tetap dari sini. Itulah yang disebut piggyback. Jadi ECU lu tetap dipakai, tapi lu pakai alat tambahan lain untuk naikin performance-nya. Untuk naikin performance. Dituning juga gitu. Jadi intinya ini pasang nih, tapi harus dituning. Kalau enggak ya nggak bisa ini dong. Oke. Jadi metodenya itu ada 3, replace, mau di piggyback atau mau di standalone ECU. Jadi ya balik lagi kayak misal mobil harian biasanya orang akan piggybackin ECU standalone. Piggyback sendiri nggak bisa berdiri sendiri gitu, dia harus ada nempel sama ini. Piggyback tuh kayak lintas lah bro. Berarti kemarin tuh kalau misalnya Jazz itu ini dipakai buat jadi standalone dan juga piggyback. Iya, jadi standalone ini kita piggybackin, ECU-nya tetap masih ada. Oh, jadi ini ada juga. Betul. Oh, gitu. Jadi kita mengontrol semuanya, fungsi komputer mesin ECU mesin disetel lewat sini. Jadi dia udah nggak ada tech control sama sekali, tapi fitur-fitur seperti AC apa segala macam masih ada. Itu ya dia ada berhubungan juga soalnya kan. Data-data dia diperluin juga untuk kayak contohnya Matic tuh dia perlu kapan dia mesti ngover segala macam, inputnya dari sini. Oh benar-benar, jadi benar otaknya tuh di sini nih guys. Iya, kalau ini langsung dicabut ya ibaratnya mobil, ya lo harus bikin semua wiring dari sini. Ini kan ada banyak nih pinoutnya nih. Ini satu lari ke mesin, satu lari ke throttle, satu ke ignition. Ini kalau diurut ada banyak banget ininya kan. Oh iya. Pinoutnya. Jadi ini ECU. Kelebihan sama kekurangannya sendiri nih, banyak kan yang nanya ya. Iya, jadi banyak banget teman-teman yang nanya. Jadi gimana gue harus remap atau gue pakai piggyback atau standalone? Tapi banyak kan nggak ada ngomong standalone sih, karena kan mungkin mereka pengen daily juga ya. Iya. Dan atau mungkin mereka masih awam juga tentang standalone. Kayak gue kan tuh masih gak gitu ngerti tentang standalone nih. Nah, tapi biasa kan tuh gue denger standalone tuh kalau misalnya orang-orang yang pengen bener-bener expert, bener-bener kenceng lah. Betul. Udah yang gue kenceng mobil gue, mereka pakai standalone. Tapi gue nggak tahu alasan kenapa mereka pakai standalone. Nah, jadi fungsi-fungsinya dari remap atau mungkin piggyback standalone tuh apa sih? Jadi mereka tahu nih, oh gue pengen nih mobil gue pengen gue tuning nih ECU-nya nih, tapi gue kayak mana ya gitu kan. Kita pakai mana nih kok biasanya? Kita mulai dulu dari piggyback sama ini deh ya, standalone. Jadi kalau piggyback itu sendiri biasa metode yang dipakai sama mobil-mobil di tahun 2000 sampai 2010-an gitu ya. Nah itu dulu populer karena ibaratnya mereka zaman itu belum bisa nge-refresh ECU. Gue belum bisa nyetel ini, mau nggak mau gue harus tambah alat. Nah, tapi di situ bisa juga diaplikasikan, contoh mobil lo nggak turbo lalu lo turboin. ECU standar kan dibikin untuk mobil NA nih. Nah, setelah masuk bus turbo kan dia jadi bingung, gue udah nggak tahu lagi ini apaan. Karena kan dia ibaratnya tahu-tahu ada tambah turbo, tambah injektor gede. Nah jadi lo bisa setel komputer ini menggunakan alat tambahan itu, si piggyback. Yang merek gak usah sebut lah, ada banyak ya. Banyak merek, iya. Itu populer digunakan karena yang pertama harganya murah, piggyback. Piggyback itu harganya terjangkau lah, nggak murah ya. Terjangkau, udah gitu juga pemasangannya cenderung universal. Jadi lo beli ini bisa di mobil apa aja gitu. Ya bisa dijual lagi ya? Ya soal bisa jual lagi apa enggak itu tergantung merek sih, tapi mostly bisa karena dia universal. Lo tinggal pin outnya ke masing-masing mobil, lo bisa kontrol itu mobil dengan piggyback. Jadi alatnya itu bisa tuning ke berbagai mobil ya berarti? Bisa. Lalu demikian juga dengan yang namanya standalone nih. Standalone ini sendiri biasanya sih universal juga. Lo bisa aplikasiin ke mobil, ke motor, ke motor bisa juga? Motor bisa, tapi biasanya mungkin mereknya nggak ini. Kalau ini kan fokusnya engine doang. Bahkan gue pernah lihat di speedboat
dia pakai mesinnya Supra ya kalau nggak salah ya. Oh, iya? Dikontrol pakai Haltech ECU. Oh ya? Jadi begitu lihat kan apapun yang berhubungan dengan mesin kan bisa dikontrol. Oh iya. Jadi memang kayak beli otak tambahan ya. Betul. Mesinnya. Jadi kalau piggyback itu kalau di Indonesia cukup populer dengan ini ya ibaratnya ya kayak orang modif santai ya, modif mild tuning. Saya cuma ganti ibaratnya knalpot filter. Kalau di mobil turbo mungkin bisa dipakai juga sih sampai ganti turbo. Tapi ya tentunya dia ada limit. Dengan harga murah, nggak mungkin harga murah bisa ada spek bagus. Oh iya, dimana-mana nama yang gitu, tinggi ya. Nah, jadi kapan waktunya saya tahu saya harus upgrade ke standalone ECU. Standalone ECU ada yang terkenal mereknya Haltech, Motec, terus ada juga ini HKS termasuknya. Dulu populer, sekarang nggak ada tapi udah jarang. Terus apalagi ya Link ECU, ada Max ECU, banyak ya lu bisa cari yang namanya standalone ECU. Tapi jadi kita bisa tahu kapan kita limit ke sana itu kalau si piggybacknya ini udah nggak sanggup. Contohnya apa? Misalnya lu mobilnya ini lu kontrol, lu mau pakai ibaratnya fitur-fitur motorsport deh gampangnya. Mobilnya lu mau pakai bot rally, lu mau ada yang namanya anti-lag system, ada yang namanya launch control, ada juga flat foot segala macem. Nah jadi si standalone ECU itu sendiri dia jauh lebih advance. Capable ya. Fitur-fiturnya itu semua ada di dalam sini karena dia dibikin namanya motorsport ECU kan. Not for enthusiast. Enthusiast itu lebih ke arah yang piggyback gitu. Karena gue cuma mau iseng lah gue ngetang-ngetang. Berarti kalau buat yang advance yang pengen benar-benar kayak wah gue mau fokus ke mobil gue di build untuk motor-motor tertentu, itu udah prefer ke standalone nih. Standalone. Nah, dengan standalone ECU itu gini, kelebihannya lu bisa nyetel real time live tuning. Contoh gini, jadi gue nyetel nih, gue rubahin ignition, boost segala macam, gue tinggal enter, saat itu juga dia berubah. Saat itu juga dia langsung berubah. Jadi kalau di reflash itu kan kelemahannya adalah downtime-nya lama. Gue mau berubah nih, udah gue enter lalu gue flash, nunggu dulu. Di beberapa mobil nge-flashnya cepat, semenit, 2 menit, ada yang setengah jam. Oh gitu. Itu kan jadi. Itu gue baru tahu tuh guys. Nah, jadi kelebihannya kalau buat kita tuner ya maksudnya ya. Kayak gue sendiri di Subaru gue pakai Link ECU. Jadi Link ECU itu ini ECU standar. Chipnya diganti sama dia, tinggal pasang, udah mulai kabel hidup mobil. Tapi di situ gue harus setel sendiri. Jadi gue bikin sendiri semuanya. Fitur-fitur kayak timing, bensin, semuanya itunya parameter gue edit sendiri. Itu semua harus dikalkulasi nih kok ya, nggak bisa kayak asal kayak oh gue pengen grafik tinggi gitu semua gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi ibaratnya kayak ini kan alat ya bro ya, alatnya nih kayak lu masak, gue kasih alat merek termahal, tapi lu nggak ngerti masak, gue suruh masak steak cuma ya. Jadi nggak ngerti kan? Gosong palingan sama. Jadi alat ini lu punya ini apa? Lu punya alat termahal pun nggak jaminan lu jadi fastest atau iya. Oke. Balik lagi yang nyetel lah. Nah berarti nggak pasti yang barang-barang yang paling mahal itu bikin mobil kalian tuh kenceng ya? Enggak. Jadi sebenarnya bisa ya murah tapi kenceng ya? Bisa aja. Bisa. Itu kan kembali lagi ke kebutuhan. Jadi contoh cuma kayak spek-spek yang ini tapi disuruh pasang yang paling mahal buat apa pertanyaannya gitu kan. Nah jadi pro-nya itu adalah ketika mobil lo build sedemikian rupa sampai ibaratnya kayak Honda Jazz lo masukin mesin K20 ECU standar lo nggak bisa pakai lagi kan. Jadi di situ biasa diganti dengan ECU standalone atau piggyback ada juga. Angkatan gue pernah kepikiran gue mau beli GD31 gue pakai K20 sebenarnya. Itu gue jadi bocor deh. Ya. Project baru. Nah itu berarti gue nggak bisa pakai piggyback atau ECU standar, harus pakai standalone? Enggak juga, bisa juga. Ada yang namanya Flash Pro, Hondata. Hondata ya? Hondata itu lo bisa ngelakuin tuning dengan reflex. Nah itu kita bahas karena kita masih bahas yang standalone. Oke. Nah jadi standalone itu sendiri ya kayak tadi gue bilang fiturnya lebih banyak. Jauh lu bisa bikin apapun. Ibaratnya kayak terakhir gue baru ikut kelas Motec ya. Motec itu sendiri di dalam yang menyimpan 6.000 channel. Lu bayangin lu mau bikin apa? Jadi gue tanya lu bisa apa? Dia tanya lu maunya apa? Lu apa yang lu mau bikin? Lu mau bikin apa? Contohnya misalnya lu mau bikin pakai switch ini nih. Dengan lu pencet switch ini pompa oli lo jadi mati atau kipas lo jadi hidup, apa itu lo bisa konfigur sendiri. Ibaratnya lo jadi engineer. Timingnya semua bisa diatur ya? Bisa juga, contoh dengan switch lo putar, dengan switch nomor 2 kipasnya lebih tinggi speednya, lalu ignition timing lo naik berapa derajat, boost lo turun, itu semua lo bisa konfigur. Jadi otak gua nggak nyampe. Nah, jadi ini advance lah, ibaratnya ini advance topik ya, kalau mau bahas ini abisnya panjang. Jadi
Kalau lu bener-bener ibaratnya gue bangun mesin, pol-polan gue ganti turbo, gue ganti injektor segala macam, ya gue rekomend lu pakai Stellar Echo sih. Oh gitu. Untuk merek ya konsultasi sama bengkel. Kisaran berapaan sih? Misalnya mereka juga nanya kan, untuk remap berapa, piggyback berapa, standalone berapa gitu. Harganya berapaan sih? Kalau standalone sih startingnya kayak 30 juta sampai 100 juta juga ada. Oh ya? Kayak merek Motec itu yang one of the best motorsport ECU ya. Dia bahkan bikin yang udah tinggal ganti ECU standar, jadi lo nggak usah nge-wiring lagi. Ini keluar, itu masuk, colok hidup dalam 10 menit. Itu jadi itu kalau nggak salah harganya 80 juta. Wow. Jadi gila. itu sih tergantung budget masing-masing lah. Itu udah kayak turbo kit tapi kotak doang. Iya, tapi belum tentu ya gue bilang lo colok jadi paling kenceng kan nggak juga. Iya, Kebutuhannya bagaimana? Gitu. Setuju. Nah, sedangkan kalau piggyback sendiri range-nya kayaknya mungkin kisaran 50 juta gitu ya. 50 juta ya, ini makanya yang kita bilang ini affordable ya, lebih Ya, affordable ya. ya. Oke. Nah, terus Kalau remap? kita bahas sekarang yang kedua adalah remap reflex ya. Ini topik yang menarik juga nih. Jadi reflex itu sendiri mulai populer di Indonesia kayaknya di 2000 berapa ya? Dari 2010 lah. 2010 dulu gua menjual salah satu merek yang cukup ternama lah ya di VW Audi. Dulu gua juga pakai VW. Jadi kalau itu metode baru, orang bilang gue nggak mau ganti ini itu tapi mobil gue bisa naik 50 HP. Nah, pas ini dong tertarik lah gitu ya. Remap gue pernah denger sampai 80/100 juga ada ya? Ada. Jadi ini kita bukan ngomong karena remap ya. Jadi gini yang lucu ya. Orang berpikir dengan remap mobil gue jadi kencang. Enggak. Yang bikin kencang apa mesin lo yang bikin kencang? Oh. Remap ini kan hanya ibaratnya lo manipulasi gitu ya? mengoptimalkan. Optimal. Lo tahu mesinnya bisa segitu dan lo buka limitnya. Oh. Jadi contoh gini, paling gampang ya, mobil BMW seri 3 F30, semua orang tahu lah ya. Iya. Udah pakai itu semua sekarang. Iya. 320, Sirocco. 320 sama 328 deh zaman dulu tuh. Harganya beda 150 juta. Powernya beda, standarnya tuh 180 sama 240. Iya. Mesinnya sama sih. Iya. Kalau lu tanya ke dealer, Iya. beda, ini lain. Lalu begitu lo ini kodenya N20 kok. Sama. Apa yang bikin beda? Even displacement juga sama ya? Sama. CC ya, sorry ya? CC ya sama. CC sama, turbo sama, knalpotnya beda sih. Header apa ini ya? Apa? Knalpotnya doang, yang satu udah lebih gede pipanya, satu lebih kecil. Oh bukan downpipe ya? Dompet sama aja. Sama. Kok bisa? Ya, justru gue juga gitu. Gue bilang, zaman dulu kan kayak lu kan BMW entusias juga nih. Iya. 523 sama 530 beda nggak mesinnya? Beda CC doang? CC-nya beda, ya Tapi kodenya intinya sama. Iya. Tapi ya stroke-nya sama dia punya diameter bornya kan beda. Jadi lu mau HP meledak juga nggak akan sama. Kalau nggak sama, benar. Kalau lu gua bisa ini, ya nggak mungkin lah. Beda CC nggak mungkin menang kok. Setuju. Lu stroke up ya baru ini. Tapi di zaman sekarang pabrikan itu justru membuat mesinnya sama. Gue bisa aplikasiin di jenis mobil apa aja. Gue tinggal setel. Lu kan ibarat 320 nih bos. Ya kan dia bayar lebih dikit dong. Gue 328 nih saya. Iya. Ya, lu dapat lebih pelan lah. Iya, benar. Gue lebih dibuka lebih gede kan gue bayar lebih banyak. Tapi lebih cuan dari BMW-nya karena kan produksinya sama. Cuma beda motor doang tapi harganya beda penggot ya, 150 juta kan? Iya, 150 juta. Iya. Nah itu kan jadi sebuah gimmick untuk jualan. Iya, setuju. Misalnya, oh Anda mau kencang, bisa beli Beli 28. beli ini nih. Oh, Oh enggak, ini namanya M Performance ECU. Ah, Ini 50 juta bisa harganya. kayak 328 Mobil gitu. Anda jadi kayak 328. Oh iya. Kan beli dong. Mau beli nggak kira-kira? Mau lah kalau bisa mau kencang. Ada orang nggak ngerti, oh ya saya beli. Lebih kencang. Tapi gimana kalau kita bisa menggunakan ECU standar ini dan kita bikin mobil lebih kencang dari 328? Bisa ya itu ya? Bisa, itulah reflex. Jadi kita ganti software yang di dalam. Tentunya ya ganti perlu knowledge lah ya, nggak bisa asal buka atau apa gitu. Kita bikin, optimalkan kerja mesinnya segala macam. Kita bikin bahkan bisa sampai 328 di ini apa? Ya kayak 335 lah. Oh ya? Di 328 itu sendiri, 320 standarnya kan 184. Bahkan kita udah bikin sampai yang udah powernya 325. Oh ya? Apa yang diganti? Itu biasanya penggantian kayak ini nih, downpipe, intercooler, pipa-pipanya, busi, terus piping intercoolernya, ya barang-barang bolt-on lah, kita bilang FBO tuh full bolt-on. Masih tapi ya masih minor-minor ya, nge-nothing major internal nggak sih? Zaman dulu kalau mau kencang gimana? Ganti Piston, ganti cam, ganti stroker. Sekarang nggak perlu. Ibaratnya lu dengan datang aja nih, mobil gue standar semua, gue mau naikin power gede bisa. Ini kita ngomong mobil Eropa nih tapi ya. Mobil Eropa kayak BMW, Mercy, naikin gede-gede tuh 30%. Itu karena turbo atau gimana sih? Mobilnya udah direct injection. Oh gitu. Direct injection itu
memungkinkan lo untuk running mobilnya tuh kompresi sangat tinggi, tapi dengan mobil yang ibaratnya cc kan kecil nih 2000 cc tapi tenaganya udah kayak 3000 gitu. Iya. Ya kan dia udah ada turbo dan direct injection ini memungkinkan lo kompresi tinggi. Makin tinggi kompresinya kan power lebih padat stroke-nya itu. Nah, jadi mobil lo kalau zaman dulu kan mobil turbo tuh apa ya kompresi rendah-rendah naik bawahnya. Digas tuh ngeden dulu sampai 4000 baru. Ya pernah juga bawa mobil gitu sih. Iya, makanya BMW zaman sekarang Mercy lo dari 2000 3000 udah boost gitu ya. Naik, ya. Itu teknologi lah. Kalau itu coba Google aja karena mau bahas ini lama lagi. Iya, lama ya. Oke. Jadi kalau untuk daily use tuh refresh ini sendiri sekarang ini sangat populer karena lu nggak perlu alat tambahan untuk dan kedua nggak ada yang perlu digunting atau dirusak-rusak. Oke. Bener-bener tinggal sedot data dari sini. Ada yang metodenya ECU-nya harus dibuka, dibelah karena kita harus ambil data dari prosesor. Ada yang enggak. Oke. Nah, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuman preference saja. Sama alat lu bisa apa enggak. Oke. Itu dengan itu kan time efficient. Mobil lu nggak perlu lu bongkar segala macam. Iya. Dan lu bisa optimalin gitu. Jadi time efficient maksudnya berapa lama sih untuk prosesnya untuk refresh itu? Tergantung mobil. Ada yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Hah? Sejam? Jadi jangan pertanyaan gini, gue mau ini nih, perlu berapa hari? Apa yang berhari-hari? Kalau 2 jam udah kelar, udah saya bawa sekarang langsung. Jadi nggak perlu lama-lama, karena kita di sini kan yang kayak gue bilang, kita ngambil master class. Jadi gue edit sendiri, gue bukan harus kirim nunggu data dari luar negeri lalu di-upload. Zaman dulu begitu ya? Zaman dulu gitu, kalau saya tinggal sehari deh, kalau nggak tinggal 2 hari, karena gue harus kirim data dulu balik lagi. Kalau di kita lebih cepat, karena lo langsung datang, gue sedot, gue udah bisa edit sendiri, gue masukin. Gitu. Ya itu refresh itu sendiri seperti itulah, konsepnya seperti itu. Dan lo bilang tadi kan kayak contohnya mobil Honda ya. Honda itu ada yang namanya Hondata. Hondata ini sebuah tuning software. Ada juga hardware. Dia bikin kayak ECU dalamnya tuh lo ganti dan lo bisa setel live tuning jadi kayak standalone. Hybrid ya. Bingung ya, agak bingung. Tapi Hondata ini memungkinkan lo ngecun mobil lo yang udah ganti cam, ganti piston segala macam dengan metode refresh. Kalau di sini kita ada pegang merek ECUTEC. ECUTEC ya. ECUTEC kalau pernah dengar itu populer di Nissan GT-R, Evo dan Subaru. Kalau gua agak fokus di Subarunya. Oke. Kalau pakai Subaru ya? Iya, gua salah satu inilah Subaru entusias. Oke. Bahkan di mobil gua yang biru tadi, itu powernya terakhir 490 HP. Itu gue bikin menggunakan ECU standar. Jadi kalau zaman dulu kan orang nggak mungkin lah ECU lu standar, jadi buka aja ECU standar. Tapi ya dalamnya gue setel pakai software ECU kan. Oh gitu. Oke. Jadi kayak di refresh deh ya. Nah, refresh itu kan metodenya. Cara lu ngecun dia adalah nge-refresh. Gue melakukan penulisan data ulang terhadap software di dalam. Tapi lu pakai apa habis itu? Software ini ada banyak. Lu mau debat sama orang mau software apa yang paling bagus ya itu. Ini banyak banget perdebatan sih ya, kayak beberapa merek kayak dulu VW juga beberapa ada 2-3 merek ya. Gue tau lah pasti merek yang beken di VW itu ada brand A sama brand R atau brand apa gitu contohnya. Iya. Gak ada yang salah, semuanya bagus menurut gue. Tapi menurut gue preference ya. Preference grafik sama torsi lebih gede siapa, lebih gede siapa. Ibaratnya kayak lu makan stick di stick A sama stick B rasanya beda, tapi lu bisa bilang nggak ini paling enak. Begitu temen lu nyoba biasa. Enggak lebih enak ini gitu. Ini preference. Jadi lu nggak boleh bilang ini jelek, ini lebih bagus, nggak bisa. Terus gue mau nanya sekarang nih, banyak banget gue lihat F30 ini bol. Karena mungkin katanya salah remap apa gimana itu. Gimana sih? Gue nggak ngerti kenapa sih itu bisa jebol dan apanya yang jebol biasanya. Jadi kalau di sini nih, kalau buat yang suka nonton di Instagram gue pasti tahu gue biasa suka ledekin namanya dukun mobil. Dukun mobil. Nah, dukun mobil ini jadi istilah yang gue bikin untuk orang yang nyetel mobil asal-asalan. Jadi cuman ibaratnya nggak pakai knowledge, tapi ya pakai feeling aja mungkin ya gitu ya. Berarti bukan salah software ya? Software nggak mungkin salah. Ya bisa juga kalau lu pakai software bajakan atau lu software nggak jelas. Ada bajakan? Ada, kayak Mangga 2 bro. Jadi dia bikin software. Dia dulu yang misalnya software gue beli 50 juta nih. Dia beli 500.000. Ya gue bayar langganan kan, gue bayar servis untuk software ini sendiri. Yang ini kan ngebajak doang. Nah itu kan gimana ya? Yang satu software asli, satu bajakan kan lu nggak bisa samain lah. Yang pakai software nggak jelas bisa aja yang diedit apa di mobilnya keluarnya apa kan lain lagi. Bahaya banget dong. Bahaya, makanya orang kadang
gini loh, yang gua nggak habis pikir, mereka bela-belain harga murah, tapi lu kan ngeresikoin mesin lu dong. Kalau rusak lebih gede lagi. Kalau rusak pertanyaannya sanggup nggak mengganti? Iya. Ada garansi nggak untuk hal itu? Gitu loh. Malah kebanyakan juga orang kan kalau misalnya di refresh gitu kan biasa beberapa void warranty kan. Kalau misalnya ada warranty kan void biasanya kan ya. Ya basically any modification nih ke mobil sebenarnya menghilangkan garansi. Iya. Tapi kan kalau lo tahu, oh gua nggak ada motor nggak ada apa dan lo bisa standarin kan. Ya bisa standarin? Bisa. Nah banyak yang nanya juga ke gua tuh bisa nggak sih refresh distandarin karena kan nggak kalau misalnya piggyback misalnya oh cuma piggybacknya jadi. Jadi kabelnya kan udah kelihatan dipotong. Nah kalau dengan refresh ini kan nggak ada. Oh jadi kalau misalnya mau di standar ting bener kayak 5 menit bisa? 5 menit aja. Itu maksudnya di save datanya apa gimana? Jadi pertama kan gua sedot data ini, gua backup. Gua punya datanya, in case lu punya mau lu standarin ya gua tinggal tulis aja. Paling 5 menit sampai setengah jam juga ada sih. Tapi ini cepat bisa standarin. Oh jadi oke guys, refresh bisa distandarin nih. Pertanyaan kamu udah terjawab ya. Nah itu bisa distandarin. Dijual lagi nggak bisa biasanya. Ya, jadi ibaratnya kan satu mobil, ini kan lu beli jasa tuning. Beberapa alat ada yang bisa jual lagi kayak tuner, on data. Jadi intinya ketika lu beli alatnya itu, lu dapat alat dan ada license di dalamnya. License-nya itu lu install ke mobil lu. Dan misalnya, gua udahan nih main ini, gua uninstall, lu jual lagi ke teman. Bisa. Udah kayak main game ya. Tapi mungkin ada limitnya. Kadang ada beberapa limit yang lu bisa isi lagi gitu. Terus itu kayak udah nggak bisa lagi. Itu udah nggak ada beda lagi. Kalau nggak dia nggak cuan dong. Oh iya. Tidak terus katanya kapan gua cuan? Bener. Oke. Kalau dibilang limit, misalnya orang bilang refresh cuma bisa gitu doang, enggak. Ya yang kayak tadi kan software banyak dia bisanya. Lo mau bikin launch control segala macam tuh bisa. Oh iya? Bisa. Oh yang beratak-tatak gitu? Ini yang paling populer itu. Populer banget nih. Di tempat gua itu orang minta datang, kok saya mau keluar api knalpotnya gitu. Waduh. Bisa dilakuin. Itu dari refresh aja bisa? Dari refresh ya. Jadi refresh ini balik lagi, apa yang lo mau lakuin? Contohnya gua ganti knalpot, downpipe-nya gua ganti yang capless. Sensor belakang kan ngebaca, ini kok jadi tinggi nih emisinya nih. Cek engine nongol. Nah itu bisa dimatiin dengan gua refresh. Jadi gua matiin error code yang di ECU-nya, jadi dia nggak ada nongol cek engine light. Atau bisa juga cold start delete. Contohnya lo ganti knalpot kan berisik ya. Starter pagi lo RPM lu 2000 kan breng dibanggain tetangga atau kaca lu getok di rumah. Dengan refresh lo bisa bikin jadi begitu idle hidup mobil lo cuma idle 1000 RPM. Wih, canggih banget sih ya. Jadi gue bisa kontrol behavior si engine ini dari ECU-nya ini, dari software gua. Jadi apa yang lo mau lakuin bisa, contoh lepas gas, orang demennya kan sekarang pop and bang, lepas jadi ada bunyi ada gitu. Ya, itu sebenarnya kayak fitur di balap rally yang namanya anti-lag system. Anti-lag itu jadi lo lepas, dia nembakin bensin tujuannya buat panasin si turbo, jadi turbonya muter. Nah fitur ini sebenarnya nggak rekomen sih buat dia. Berisik lagi nanti, tapi ya ada yang marketnya jadi tetap masih ada yang mau. Jadi cuman pengen masih bisa ya. Ya ada pro and con lah kalau itu lah. Kan pop and bang namanya ya. Pop and bang. Gue juga dulu demen, sekarang gue coba lagi. Ntar judul videonya gimana sih caranya beratak-atak by Erik. Banyak lah kalau lu lihat itu. Terus tadi yang apa? Gue tadi masih lupa tuh namanya. Lupa bahas yang dukun apa? Oh dukun mobil. Dukun mobil. Iya dukun mobil balik lagi situ. Jadi ada nih, ya nggak usah sebut nama lah ya. Pokoknya terkenal. Semua orang kayak tahu, tapi begitu dikerjain sama dia, dulu ada yang lucu nih, BMW X1 datang ke kita bilang udah remap sama si ini, mau poweran. Begitu gue dyno, powernya kecil banget. BMW X1 itu sendiri yang diesel standarnya 190. Gue dyno kok cuma 140. Kok turun? Gue kok kecil banget ya. Gue bilang sama dia, boleh nggak gue standarin? Gue standarin, gue ada data standar ya, gue standarin, powernya naik jadi 50 power, jadi 190. Dia bengong lah, kok gue udah keluar duit malah powernya hilang ya. Ya itu orang tidak mengerti tuning, mencoba-coba melakukan reflex. Dia punya alat sih, tapi ya dia nggak ngerti apa yang dia edit. Mungkin aja respon gasnya doang yang dibikin jadi nyentak, kan orang, wih gila kenceng, disentak gitu kan. Ada juga yang mungkin dibikin speed limiter jadi hilang. Itu kan di remap juga, nggak salah dong, kan remap refresh itu kan kegiatan lo ininya nih, ngelakuin penyetelan. Iya.
Tapi kalau yang di setel itu jadi ngaco mobil lu, lu keluar uang. Dokumen banyak, ya kan terus. Oh, gue mau nanya nih, berapa sih harganya remap? Untuk remap itu sendiri? Iya. Remap itu sendiri mulai dari harga yang 4,5 juta ada. 4,5 juta. 4,5 juta. Sampai yang harganya 30 jutaan gitu juga ada buat mobil supercar. Oke. Bedanya apa? Beda. Ya gini sih intinya, kalau ngelakuin tuning, gue sih selalu ada garansi. Oke. Garansi bukan garansi mesin lu ya. Jadi garansi. Contoh gue lagi ngelakuin tuning nih, dan tahu-tahu komputer lu gagal, fail. Karena misalnya lagi di program, laptop gue ketendang lah, atau lagi nulis gagal aja gitu. Mau nggak mau gimana? Ya lu datang hidup mobilnya terus habis itu pulang, gue bilang yang lain sih nggak gagal, marah nggak kayak gitu? Marah lah. Gila tadi bener jadi rusak cara kan? Iya. Kalau kayak gitu kan gue harus mengganti dong. Ini gue harus beli baru gitu. Iya. Nah, kalau di gue sendiri ada yang namanya garansi. Jadi dengan mungkin kalau dibandingin nih ya sama yang ibaratnya kan banyak yang si dukun mobil nih harganya cuma 1 juta, 2 juta. Sejuta ada juga ada ya kayak gitu. Kacau. Pertanyaannya berani nggak? Berani nggak? Takut, Lu takut nggak sih. garansin, lu mau percayakan mobil loh dia. Ya, begitu ada apa-apa jawabannya, oh enggak, nggak gitu, nggak apa-apa. Baru mobil udah nggak. Ya nggak garansi juga, siapa tahu orang lain ada yang nggak tahu. Ya, jadi makin mahal mobil yang gua kerjain, tentu harganya lebih mahal karena gua harus ganti kalau misal kenapa-napa dong. Setuju. Ferrari harga ECU-nya misal gua harus ganti 100 juta. Gua kerjain 5 juta deh. 20 mobilnya belum balik modal. Oke gitu. Iya. Tentunya gua juga harus memberikan keamanan juga ke customer, tanggung jawab juga. Jadi bukan asal siapa yang paling murah sih. Nggak kayak beli ikan kaleng. Oke. Kalau harga variatif, tergantung mobil turbo, mobil Eropa kah atau apa, kesulitannya beda-beda. Oke, gitu. Oke, jadi gua harap dengan mini talk show ini ya mereka udah ngerti dan apa sih yang harus kita pakai untuk mobil kalian. Jadi mungkin mobil kalian pengen di tuning juga, mau pakai refresh atau mungkin mungkin pengen piggyback atau mungkin mau standalone. Semoga terjawab guys. By the way, lu bukannya lagi kepingin itu ya? Honda apa JDM car gitu ya? Pengen sih, jujur gue sebenarnya pengen banget yang namanya JDM car, cuman budget tuh belum sampai. Jadi makanya tuh gue pengen masih Eropa-Eropaan zaman dulu lah, 2000 awal atau mungkin 90-an gitu kan. Belum ada sih. Cuma jujur kemarin nyetir S2K, nyetir Evo gitu kan. Naksir banget sih. Nah, kebenaran nih. Sekarang nih di tempat dyno gua ada tempat dyno by the way. Oh, jadi bisa tuning sekaligus dyno langsung. Betul, gua punya semua. Kita mau all in. Wah, jadi all dari in. service, All out. pasang, ya udah gitu nge-tuning, nge-dyno kita ada satu tempat. Jadi nggak usah kemana-mana. Jadi benar-benar kelar deh di tempat beres semua. Jadi Wah, terima asik. beres. Asik banget, asik banget. Nah, kebetulan tempat dyno gua nih sekarang lagi ada Civic Type R FK8. Pan tuh berarti yang paling baru ya? Yang paling baru. Jadi ini gabungan antara mobil JDM, tapi JDM ini kan Honda dari Inggris, Honda UK. Nah, jadi gue mau ajak lu nih, baru aja kelar kita tuning, gue mau ajak lu ngetes. Oke, boleh sih. Sekalian gue mau kasih lihat di dyno yuk. FK8 juga lagi ini sih lagi naik-naiknya ya? Lagi naik-naiknya, karena ini Honda pertama yang menggunakan mesin turbo. Sebenarnya bukan yang pertama, di FK2 ya. Yang Di Type R lah. Yang sebelum ini nih, yang bentuknya yang kayak Euro gitu tuh. Itu udah turbo. Yang bulat itu ya? Itu FM. Abis FM ada FK2. Jadi Civic Type R yang keluarnya di Inggris doang. Oh. FK8 keluarnya di Jepang. Oh, makanya gua nggak tahu ada FK. Ada. F berapa tadi? FK8 dan FK2. FK2 ya. Iya. Itu mesinnya Honda yang pakai turbo. Karena kan di Formula One sendiri kan Honda balik lagi kan. Di mobilnya Red Bull ya. Mereka kan menggunakan turbo dan di mobilnya modern gitu, Formula One. Oh. Jadi diaplikasiin mesin-mesinnya itu ya ke mobil produksinya dia juga teknologi. Boleh sih. Yuk kita Kita lihat ya. aja. Oke. Oke. Gua pengen lihat dyno facility-nya dari Elika Automotive Performance guys. Jadi stay tune aja, nonton sampai habis guys. Yuk. Sikat. Getarannya 160 tadi. Kenceng sih ini mobil sih. Kenceng kan? Tapi nggak berasa kenceng ya? Nah, itu Kayak tadi baru sport mode. Kita secure coba. Nah, ini R mode nih, Bro. Ini baru asik nih. Kasih Geber jarak nih. dulu, kosong kita geber. Mereka? Nah, mereka, oh iya benar juga ya, ketinggalan. Iya. Tadi dulu, kasihan Bro, naik lagi ya. Wih, pemain bengek. Pendek. Anak kayak pemain bengek tuh nggak norak gitu. Nah, Enak. berkelas ya, kelas. Kelas.
Nih guys, Tuh, bedanya dia tuh. pom and bank yang udah keras dan yang norak. Ntar ada yang marah. Biarin. Dia tobat, Biar tau gak tobat lo? ya. Enek gua. Bikin budak kuping. Oke. Yuk coba aja sikap. Hati-hati ya depan mobil. Sikap. Gigi berapa sih? Ini gigi 5. Apa 5 doang? Apa 6 dia? Sikap bro. Kancap. Apa? Oke, break. Apa? Oke banget, masih gigi 5 ya? Iya. Masih ada 1 gigi lagi. Anjir, kenceng sih di mobil sih. 240 sih no problem harusnya. Gue takut mobil orang soalnya. Gue juga takut duduk di sini. Gue kalau misalnya mobil gue nggak masalah. Ah. Mobil orang gue takut, cuma Ah. kenceng di mobil sih parah. Iya. Gue soalnya takut banyak truk nih. Ntar kalau ada kosong sikat lagi ya. Siap. Lo kalau bisa start gigi 3 aja lah, 2 kayak kepelanan. Tadi gue 3 kok. 3 itu. Ih, ada kamera. Ada dong dari tadi sini. Nanti guys. Tuh, lucu. Keren ya, keren ya. Jadi lo kalau belok ada motor, di situ ada kelihatan. kamera. Wah, bagus sih. Wah, gue suka di mobil sih, lucu banget. Lucu kan? Iya. Terus apa lagi ya? Fitur-fitur keren di mobil, brake hold-nya gue suka. Karena manual kan lu biasa nanjak, Iya. suka mati-mati ya. Ini lo lepas itu aja, lu tinggal gas, mobilnya naik. Terus ya mobilnya bener-bener